Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar kaum muslimin wal muslimat yang ada di rumah? Belakangan ini kembali viral rekaman pendek tentang imsak yang disampaikan salah satu kiai kondang yang ada di Indonesia. Ada katanya kesalahan memahami imsak, bahkan kesalahan ini dianggap al-akhta asy-syai'ah, kesalahan yang sudah sangat populer di Indonesia, karena mana imsak yang ada di jadwal waktu sholat itu dianggap tidak tepat, karena mestinya kalau sudah dinyatakan imsak itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena imsak ini menjadi pertanda sudah masuk waktu subuh. Sementara praktek imsak di Indonesia, kata si ustadz ini, di Indonesia kalau sudah dinyatakan imsak masih dinyatakan masih boleh makan dan masih boleh minum. Pemirsa yang ada di rumah, ketika kita akan meletakkan makna satu kata, satu kalimat dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu logika, ilmu mantik, di sana dikatakan paling tidak makna itu ada 5. Ada makna lughawi, makna secara bahasa, ada makna istilahi, makna secara istilah. Jadi kalau sudah bicara makna istilah itu ya menurut istilahnya ulama siapa, apakah ulama fikih, ulama usul fikih, ulama ahli hisab, dan seterusnya. Kemudian ada makna syar'i, makna yang pendekatannya dengan syariat atau ketentuan hukum Islam. Selain itu juga ada makna hakiki, ada makna majazi. Pemirsa yang ada di rumah, ahli hisab di Indonesia ketika membuat jadwal imsakiyah atau jadwal sholat 5 waktu, di sana ditulis ada jadwal waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian ditambah imsak, subuh, dan yang terakhir waktu isyraq atau tulu'ul syamsi atau terbitnya matahari. Nah, ulama Indonesia ahli hisab mereka menyantumkan imsak itu posisinya 10 menit maju dari waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh hari ini jatuh pada jam 4:37 menit, berarti imsaknya dimajukan 10 menit menjadi jam 4:27 menit. Jadi rentang 10 menit ini kalau diambil tengah-tengahnya, tengah-tengah ini adalah hasil hitungan ahli hisab yang pas menurut rumus mereka. Tengah-tengahnya berarti ketemu jam 4:32 menit. Nah, kemudian maju ke depan 5 menit, mundur ke belakang 5 menit, ini menjadi rentang 10 menit. Jadi imsak ini posisinya dari waktu subuh kurang lebih ada 10 menit. 10 menit ini hasil dari perhitungan maju ke waktu malam 5 menit, mundur ke waktu pagi 5 menit. Sebetulnya hitungan ahli hisab batas akhirnya malam masuk ke waktu subuh atau waktu fajar itu di jam 4:32 menit. Jadi rumusnya dari waktu subuh maju 5 menit, dari waktu malam imsak mundur 5 menit. Nah, ahli hisab itu umumnya karena alasan ikhtiyat, hati-hati, dia ketika menyusun jadwal itu tidak dipasin waktu subuh misalnya di jam 4:32 menit hasil perhitungan hisab menurut rumus. Tetapi untuk hati-hati waktu subuhnya dimajukan 5 menit biar orang itu pas sholat subuh betul-betul yakin sudah masuk waktu subuh, tidak berada di waktu malam. Begitu juga kenapa yang 5 menit itu maju ke arah waktu malam, mestinya fajar itu menurut hitung-hitungan ahli hisab yang menjadi penanda waktu malam habis masuk waktu subuh, waktu fajar itu di jam 4:32 menit, kemudian ada imsak maju 5 menit. Ini tujuannya biar orang yang puasa dia bisa menjatuhkan niat yakin masih di waktu malam, atau orang yang puasa dia masih yakin bisa makan, masih minum karena posisinya masih di waktu malam. Jadi istilah imsak ini dibuat oleh ahli hisab, terutama ahli hisab di Indonesia, tujuannya lil ikhtiyat, untuk hati-hati biar yakin makan minum masih di waktu malam. Begitu juga sebaliknya ketika sholat subuh, yakin sholat subuh itu sudah berada di waktu fajar, tidak nabrak atau tidak berada di waktu malam.
Sebab nanti ada kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Kalau orang itu yakin mau berbuka, kemudian ragu waktunya ini sudah maghrib atau masih asar, maka ketika dia makan dan ragu begitu, puasanya dianggap batal karena waktu yang dimenangkan adalah ngikut siang hari. Sebaliknya kalau orang itu ragu, ini saya sahur masih malam atau sudah masuk fajar, keraguan orang ini dimenangkan di waktu malamnya berdasarkan kita al aslu baqa'u makana ala makana. Nah sekarang muncul pertanyaan, istilah imsak itu apa bikinan orang Indonesia, ulama Indonesia? Ternyata tidak. Ada ulama namanya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Habib Al-Mawardi Al-Basri, yang populer disebut Imam Al-Mawardi. Beliau nulis banyak kitab, salah satunya ada Al-Ahkam As-Sultaniyah, ada kitab Adabud Dunya Waddin, kemudian salah satu kitabnya yang juga populer Al-Iqna fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Iqna itu kalau yang versi banyak dibaca di Indonesia ada Al-Iqna karyanya Imam Asy-Syarbini, juga ada Al-Iqna fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i karyanya Imam Al-Mawardi ini, Abu Al-Hasan Ali ini. Nah di sana Abu Al-Hasan Ali ini mengatakan wa zamanus siyami min tulu'il fajrisani ila ghurubis syamsi lakin alaihi taqdimul imsaki yasiran qabla tulu'il fajri. Jadi kata Syekh Al-Mawardi yang pernah menjadi hakim agung Qadhil Qudzat, beliau mengatakan waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar kedua, fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Tetapi sebaiknya kata Imam Al-Mawardi, orang yang puasa itu mendahulukan imsak, dalam arti jangan makan dulu, jangan minum, yasiron, kurang lebih waktu sekian menit qabla tulu'il fajr, sebelum fajar subuh atau fajar penentu sholat subuh datang. Jadi ahli hisab yang ada Indonesia itu ketika membuat jadwal sholat, di situ ada imsak, beliau tidak ngarang sendiri, sudah ada ulama besar Abul Hasan Ali Al-Mawardi yang lahir tahun 364 Hijrah dan meninggal pada tahun 460 Hijrah, pas tahun di mana Imam Al-Ghazali itu nanti dilahirkan. Nah di kitab ini Al-Iqna, ternyata Syekh Al-Mawardi telah memunculkan konsep imsak yang maknanya kurang lebih telah dipakai oleh ulama ahli hisab yang ada di Indonesia. Kenapa ada imsak padahal di situ masih boleh makan dan minum? Ini lagi-lagi kita harus paham makna dari satu kata, ada makna lugawi, ada makna istilahi, ada makna syar'i. Nah imsak itu kalau secara istilah menurut ulama ahli falak atau ahli fikih bisa saja dimaknai lampu kuning untuk berusaha segera mengakhirkan makan dan minum sebelum nanti masuk waktu fajar yang sebenarnya, di mana sudah masuk lampu merah, makan minum ini bisa membatalkan puasa. Sementara imsak dalam makna syar'i adalah waktu di mana orang Islam yang puasa tidak lagi diperbolehkan untuk makan dan minum. Jadi lagi-lagi terminologi imsak yang dibuat ahli hisab di Indonesia itu tidak dimaknai dalam konteks makna syar'i, tapi terminologi imsak ini dimaknai dalam arti makna istilahi yang dibuat berdasarkan kesepakatan ulama fikih atau ulama ahli hisab dan falak. Dengan demikian saudaraku, sekarang nggak usah baperan lagi, silahkan berpuasa dengan baik. Dan sekali lagi bahwa jadwal imsakiyah di sana ada imsak, maju 10 menit kurang lebih dari waktu subuh, itu tujuannya untuk hati-hati biar kita sahur tidak nabrak waktu fajar. Sebaliknya pada saat kita sahur atau kita niat puasa Ramadan, itu posisinya masih berada di waktu malam. Demikian usikum wa iyaya bitaqwallah, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.